Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Sampean sing melarat ya cita-cita wae duwe dhuwit sing dadekno gampang salat. Lah nek sampean wis betah melarat, tapi kula melarat lah salat teng mriki lancar ya alhamdulillah. Jadi kan gak masalah, kan gak ada akibat apa-apa. Tapi ki aja mikir ngono, gara-gara melarat tembus tuk turunan iso wae anak sing buruh. Sampeyan ngalami hal yang tidak kamu alami. Lho kan mungkin saja saking kowe melarat terus anak sampeyan buruh di Jakarta sing roh sapa? Buruh ning wong sing ora salat. Aja kok mentang-mentang kowe saiki gak ngalami, gak mikir anak am. Lah iku termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim napa dzurriatan diafan khaufu alaihim, tetep kudu mbok pikir. Mulane ketikane Kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yutahassanu bihi min dini, sing iso nggo bentengi napa agama. Lah anak kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno teng Ashabul Kahfi. Ketika ana cah cilik anake wong soleh, abahe kabundut. Abahe sempat nyimpen emas batangan, keleng-eleng gene. Dadi dhisik ana wong soleh mati nyimpen emas apa? Batangan ora. Mboten niki emas batangan ora, Mas. Disimpen nang tembok. Suatu saat tembok niku badhe rubuh. Konsekuensine nek rubuh emas batangane konangan. Nek konangan dipek wong dolim. Lha ape rubuh ditata Nabi sinten? Khidir. Nabi Musa protes, wong karuan tembok ape rubuh kok mbok tata, padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa amal jidaru fakana li hulamaini napa yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Dadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ora oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan kesalehan apa? Anake. Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya emas iki gak jatuh ke tangan-tangan orang zalim. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma sholihah. Iku nak nunjukno nak wong soleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah nek ora nabung ora saleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah ngono, ora usah mbok jerok-jerok napa pokoke intine iku ana ayat wong saleh nabung iku gak ngurangi kesolehan. Wa kana abuhuma sholihah. Lah saiki wong do ora ngalim, sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong sawangane duwe dhuwit dosa. Padahal mau dukung awake dhewe, paham nggih, sing fatwa iku dukung napa? Awake dhewe. Keliru, pokoknya barang gak berlebihan keliru. Lah sing seneng dunya berlebihan, nganti miliaran pun gak jelas hitungane. Ya nak cara kula sak sedengan misalnya sak rugen mati ya warisan piro kan? 50 juta. Piro? Mesin bubut. Mesin bubut anake cek kangelan. Maksudnya cek kangelan ngerjakno. Nah Mas sak karek ngedol lho. Mboten sing bener ya emas utawi ya tabungan lho. Mesin bubut padha karo ngeke penggawean. Mboten kula setuju mbek fatwane Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Nah terhormat itu tadi terus kata Imam Ghazali sebetulnya ada harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini rungokno tenan. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Lah sekarang kalau pertanyaannya gimana Gus kalau globalisasi itu tadi jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia terus gentenan Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sah. Wong pangeran yo momo tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Cara ora pangeran. Makanya niku nyata, wong sahabat tuh jenenge sahabat anyar-anyar Islam nggih over. Kados Ruhin Mustafa seneng-seneng kula atau over. Saking overe bendina misoi gereja, misoi watu pangeran niku. Jancuk watu kok disembah. Pangeran nopo watu jancuk watu kok disembah. Akhirnya wong kafir malah sepi, jancuk pisan pangeran. Pangeran akhirnya kena kan.
Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ono syariat anyar. Wala tasubbul ladzina tu'una min dunillah fayasubbu wa adwam bi ghairi ilm. Mat sahabat temu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Kurbane aku mat. Jadi jangan kira semangat tuh. Misalnya kayak Ruhin terus semangat ngiyakno aku ora ngiyakno Kiai liya aku ora damuk kiai akeh. Dadi kabeh melane Nabi nate dawuh la yasubbur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wa hal yasubbur rajulu abahu. Mosok tiyang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab ya subbu abar rajuli faya subbur rajulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhire bapake dekne dipisoi. Ya mau misoi pangerane wong, akhire pangeranem dipisoi. Lah pangeranem ku sapa ora Allah kan? Nah, sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau Anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita. Di negara yang saudara kita minoritas, kayak di Bosnia, di Rohingya, di Phuket, di macam-macam, di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika. Wong kendel ning Pulau Jawa perlu ditakoki, kowe kendel mergo mayoritas apa mergo jihad? Sampeyan tak ceritani ini kisah nyata kula ndek kanca khusuk era karuan. Nek ana ora salat giyeding era karuan. Islam apa Islam ra gelem salat ngene. Suatu saat dek niku uripe ra karu-karuan akhire pindah ning Irian Jaya. Ning daerah mayoritas Kristen. Bareng kenalan kabeh jenenge martune sapa Kristen-Kristen. Suatu saat kenalan mbek wong jenenge Kristen Abdullah alhamdulillah padahal wonge ra salat. Mergo butuh tenan, butuhe ketemu Islam ra salat tak elas, penting apa? Islam. Terus dia ini sadar bener jenengan Gus, kula gedeng wong ra salat itu mergo ning Jawa Gus. Bareng ning Sumatera, ning di daerah Irian. Gak iso gedeng. Kowe gedeng wong ra salat tak ning Jawa, jajal saiki manggon Amerika. Ketemu wong asal padha Islam ya wis seneng. Lah iya artinya hukumnya wong gak ternyata ada ruang dan apa? Waktu. Ya kok kowe darani bojo mayu mergo ora tau metu. Kayak ngono. Soreng metu mesti tak ngerti kan waduh. Dadi wong ora ono sing bener asli paham iki cerita wong asli ora ono sing bener. Angger ana pembanding ya takobal apa napa minna minkum takobal apa ya kan. Mulane nganti dadi guyonan kena apa wong tuwa kok asring bojone do ucul mergo sing lanang ndelok bojone wong liya. Lali bojone sing elek terus dibarno. Ya tenan sebagian yang ngono tenan. Wong akeh sing diamuk sing lanang. Wong kok ayune ngono. Ngomong apa, Pak? Lha niku kanca kula tenan. Ngomong apa, Pak? Ya jujur wae jare sing lanang jawab. Masa wong jujur gak oleh jare apa? Wong jujur apa? Lah saiki sampean mulai mikir. Nak saiki ning Jawa ana wong Islam gak salat. Oke, kita gedeng atas nama fitrah agama. Roh wong minum ya gedeng. Tapi sebagian gedeng kita memang masalah kondisi. Buktine hal yang sama kowe ketemu Islam ra salat nak kowe ning Irian Jaya mbok ning Timor Leste kowe seneng. Pira-pira ketemu padha napa Islami. Senajan to ora napa ora salat. Iku mulane bener sak dhuwur-dhuwure ilmu wa faqa kulli dzi ilmin napa alim. Sak dhuwur-dhuwure wong alim mesti ana wong alim. Saya itu baca teorinya Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, terus teorinya Salahuddin Al-Ayyubi memang teori itu saling pembanding dan itu mesti kesimpulan saya tadi walau la dafwa hinnasan apa ba'dhum bibadin. Jadi semua teori ini saling melengkapi. Ya memang kalau ketika kita dewa-dewa no fakir, zuhud, enak, tanpa hisab ini seakan-akan kita seneng fakir mergo bebas hisab. Nah, tapi nak ndelok randi kekuatan bergening ambek non muslim terus ke ape salat kangelan. Lho nggih to, misalnya sampean buruh ning Jakarta. Posisi buruh, majikan ra salat kon nyupiri, wae salat ra mandeg piye apa. Nah, tapi nak kowe sing majikan buruh ra salat, wae mandeg kowe salat. Ayo malah salat, anutlah ra paham lah wis makmum. Gak tak pecat, selesai kan. Oh, tetap gara-gara melarat itu tetap ra iso aqamus salat. Mulane ngaji ku sing imbang ya, aja pengagum kemiskinan. Melarat itu rasa mbok kagum-kagume biasa ae. Tapi yo coba gedhingi dosa kowe kuwalat wong melarat ku napa gedhe wong melarat apa dosa. Tapi aja dukung, maksudnya wis ora usah didukung wis akeh malah menapa mbok dukung. Wah, malah parah, malah napa? Parah.
Lah amar ma'ruf nahi mungkar itu syarat utama tadi ada adna malin, ada adna napa jahin untuk yutahasson. Buktine semua nabi itu punya kekuatan sing dadekno enggak tersiksa. Ini ku ma ba'atsallahu nabiyan illa fi mana'atin min qaumi. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta tertinggi. Jadi tujuannya wow, ada sistem sosial yang menjaga. Lucu kan, wong Quraisy gudinge ngono mbek Kanjeng Nabi, tapi ora tahu mata ini. Mergo sungkan Abu Thalib. Sungkan sinten? Abu Thalib. Sayyid Abbas urung Islam, tapi nak Nabi dipateni ya ora trimo. Sampai Darun Nadwa kebingungan carane mateni Muhammad tu piye wong dekne keluarga napa Quraisy. Sampai ono iblis mendo-mendo wong ngene ae tiap desa ngirimno satu pemuda. Engko ben dame Muhammad berceceran, pe nuntut sapa ndek nek sing mateni tiap desa duwe utusan sing mate kangelan. Mergo Nabi diutus fi manaatin mingkau. Nah, ketika Nabi pindah teng Madinah niku asline nggih mboten wong asing-asing amat. Mergo tiyang Yasrib niku wonten suku besar jenenge Bani Najjar napa? Bani Najjar. Bani Najjar niku keluarga besar Nabi saking Sayyidah Aminah. Mulane teng Barjanji diterangno ketika Sayyid Abdul Gerah niku mergo niliki keluargane mim Bani Najjar. Paham ya? Jadi intinya ya gadah manaatin min qaumi. Gini ku Bani napa? Bani Najjar. Dadi napa jenenge sebutinu wa makatha fihim syahron yu'anu nasukmahu wasakwa. Iku suku napa Bani Najjar, akhwalihi min Bani napa Najjar. Dadi eling-eling. Dadi mboten saged. Mane sampean ya ora usah protes, kadang-kadang kena apa wong alim-alim ya rontok-rontok Gus, rontok-rontok mulya karepe ben rapati repot nemen-nemen. Misalnya kayak wong alim terus wong biasa total wino terus kon bubut ruhin, nah wae mulang wae kon apa bubut, ayo repot. Jadi kus pengeran apa orang ngono radiga. Saya itu nggak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda, karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya nggak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok nggak pergi? Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok nggak mati sekarang? Nggak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan, tahu-tahu diutang semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun nggak tahu caranya hidup gitu lagi. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditekdir anak yang melarat, pese elek, orang lain ditekdir anak kiai Gus Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Said Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati. Wah aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Wes repot naudens. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini. Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala.
Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala. Cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat yang tadi muji-muji jenengan tuh di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda ada wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya enggak ingin enggak jadi wali itu kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum ya. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang sekali. Dulu ceritanya di antara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci. Pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul. Pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekannya. Latih begitu terus. Insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Lah, anggap saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh nggak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ra gelem muni saya. Walau preman kurang ajar, saya guys, tonggone tetap ra gelem muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati pun mboten sakit macam-macam niki pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengkuli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan enggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya nggih niki tonggone cek menengae. Saya nggih menengae. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya pun mboten jahat malih pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin. Al maut adalah rohatan lana min kulli. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kalau misalnya mendingin, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojomu bahagia. Petoke ya tambah musibah ya, Cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip kok bojomu wis ndonga muga-muga nang mati malah. Nah gak jelas termasuk dosane jenengan sedanten senengane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat.
Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mulane kata kiai kualat wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam ini kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah berarti Anda menstatuskan secara nama salah dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kalau aturan. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto? Yang mahat siapa? Ini irungnya tidak pas. Ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babai wong alim. Wah anak putune arah alim isin. Tapi nak di status no pegawai negeri dosen, wah anak putune boleh duwe pikirannya kan. Karena status itu mengilhami apa? Status itu karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, mohon standar mohon gemike. Pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin. Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti gak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja gak ngelihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang gak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun, saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbah-mbahnya tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andaikan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun. Dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun. Mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan.
Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu enggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intaqala ila rafiqil ala, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim allama al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar itu. Nah, niru besar itu terus ana santri mau ita itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Atabik ini Mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Oh, anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung berarti wong alim, malah celokom. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bak itu orang alim, sebenarnya risih. Tapi saya senang saja. Sing seneng beniru alime, sing hasut takjak kompetisi. Jadi nikmati ya. Jadi sing seneng beniru alime, sing seneng ya itu hasut takjak kompetisi, takjak maca tafsir. Nak ramriang ya. Ngono paling maca primbon mek terjemah. Ya. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden. Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai istiadat kita. Tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid enggak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Saya teruskan ya. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir ya. Sampun nggih. Kula terusno malih. Pun santai mawon. Kula ki ikhlas ora ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ora sida ngaji ora gelo apa meneh trimo mik rusak. Ndak, karena saya itu insya Allah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya, tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya, datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria senang. Lama-lama muda ini tanya, ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung, bukankah itu menyakitkan? Enggak kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak kata saya. Kata Imam Ahmad, kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tangga. Dadi nek mbok udang ya teko, mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Dadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dielek yo elek. Itu kan pikiran PKI. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa tidak kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria?
Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampe mbek tonggo. Saya ulang lagi ya, terus tentang napa wa 'allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa. Kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya biasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama, sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Ahmad kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah, sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Enggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, merubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini nggak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya Mas Atabe konflik sama keluarga, Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan, salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh. Ada yang ke Sumatera, namanya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai saya Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran, tuh nggak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Lasem kemana-mana, gara-gara Solo nggak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedungak mawon kiai tukaran terus betul apa-apa. Yang penting ora bacok-bacokan, rasan-santetan wis. Terus pokoknya rasan-rasanan, ringan, ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Tidak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya Masya Allah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS, dia dapat gaji. Tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min haitsu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru agak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya, kalau saya enggak. Kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah. Kalau hamba negara ya negara itu, negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudkhikuni al-yauma salasa marat. Wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah ada mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surra habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surra aduwuk, yang senang itu iblis.
Sekarang milih mana jenengan? Menyenangkan kekasih kamu apa menyenangkan musuh kamu? Itu semua riwayat. Terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad, karena wali kan ada alam roh. Wis kandhani wis mustajab coba lain itu kayak gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali. Nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah, sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, baca-baca malah repot. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah SWT karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan tidak. Kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah, saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya Allah, saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak, mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan, kafir tapi setengah. Karena timnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi, macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, diantara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabidi, kamus Mukhid itu. Ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikhah. Itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini. Sama tak bedai sekarang. Lafat ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang isim ini tidak punya tasniah. Dia bilang ilah. Normalnya tasniahnya ilahani. Jam'anya taksir alihah. Tapi kata dia nggak boleh. Lughat seperti itu gak boleh. Karena kullusmin harus yadullu ala aini musamma. Ilah itu nama tunggal untuk Allah. Sehingga karena Allah itu tunggal gak boleh ada tasniahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan. Berarti kamu nganggap ada Zaidun. Ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani. Kalau banyak kan gak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau, wahadal ismu la musanna lahu wala jam'a wa innama jama'uhu wa sannauhu katanya. Isim ini tidak punya tasniah, tidak punya jamak. Tapi kalau orang-orang katanya, orang-orang itu bilang ini ada jamaknya, ada tasniahnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu enggak ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu enggak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tak wari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh, tak wari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu tidak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah enggak putih ini hakikatnya hitam? Enggak pernah kan? Tapi kalau orang salah, misalnya Rabun bilang ini hitam, ada. Sehingga ini penting, ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka itu kata Allah yaquluna bi afwahihim. Mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu tiga misalnya, bahwa Lata Hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah, kalau Tuhan kok ditunjukkan ke batu, itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal, itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah, kaburos kalimatan takhruju min, mesti itu ayat iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak. Tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada.
Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah ja'al haqqu wa zaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon sewu misalnya gini. Zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih. Enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat. Statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwai. Nah kalau kalimat itu nyata, kata Allah kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namut wa aliyah nub'as. Atau katanya istilah pangeran dzalika bi anna Allaha wal haqqu wa nama yatuna min dunihi wal batil. Nanti terus urut, sampean baca Quran nanti bisa kayak saya, urut, konsisten. Yaitu tadi. Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak ada. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu. Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden, kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, nak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmu cek syariat tok. Kok gak pinter-pinter banget cek gobloke kan gitu. Kenapa nama itu penting? Begini. Alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul. Semua alam. Wah nanti subuh tak jamin pinter nih. Tapi saya tetap mau setengah jam. Karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa tidak pinter? Mari Gus Bak mulangnya setengah jam. Punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan? Goblok banget nanti subuh orang pinter. Ya nak orang-orang bilang gitu. Lah anak saya ngomongin, oh mesti salah metode, gurunya yang salah. Diulang orang pinter-pinter, mesti salah sih mulang. Gitu. Malah repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul ada di hadis Sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni syatma Quraisyin wa la'nahu. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir? Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana itu kalau kamu tahu bahasa Arab, berarti artinya kan orang terpuji mana? Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji. Jadi bingung dia. Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah. Wahai orang terpuji kamu, itu kan kado semua.
Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya. Karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, maknanya Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu jancuk kamu Muhammad. Berarti artinya apa? Wahai orang terpuji, kamu jancuk. Ini kalimat yang kacau kan? Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gitu. Ya mudammam, enal mudammam. Makanya kata Nabi, yastamu namudammaman wa yal'aunu namudammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, enal mudammam, mana orang yang tercela? Akhirnya orang-orang tanya, mudammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keinget lagi. Ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang dan anaknya Kiai jenenge Agus karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu enggak Gus, mangkalnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja. Supaya semuanya manggil. Terus nanti yang hasut ya bilang Dus. Kayak kemarin pas Pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan, jadi nama itu nggak boleh salah, status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat, ya sudahlah jabat itu. Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alamah, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik, dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimut tahajud. Mudawimu apalah, ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus, karena ya saya selalu jamaah. Dan saya melihat, kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantasnya jadi manusia sujud, cuma selama melok dudunya, melok nganggo. Pangeran dibayari ya ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo wong ya bayar. Lagi nganggo bumine pengiran ra bayar wis, anggap aja sujud itu bayar kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama Adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi inhiya illa asmaun samaitumuha antum ba'atau. Kita membahasakan misalnya Presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya ning ndi? Iku nak pas mules weteng agak ngising ya lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul. Wa ummuhu siddiqah kana yakulani to'am. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarkan ya kudu ngising. Lah terus mbok sembah itu terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh gak? Aneh. Jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah itu pasti tidak ada yang salah. Karena yakulanit. Ini saya cicil juz 1 wa 'allama Adamal asma. Makanya kata Rasulullah Allah ta'jabuna kaifa yusrifu wa anisat ma quraisin wa dhamma. Ini penting, nama itu penting. Karena sekali nama ini salah, coba misalnya orang sepakat darani Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun. Fir'aun itu ada yang dulu-dulunya tidak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun sayam mat. Coba kalau kamu melihat, sekarang kamu hidup itu apa? Untuk sujud. Sujud itu murah, gampang.
untuk mengenal Allah. Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu adzaru minadz dzahir. Adzaru dzahir itu Allah, zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Tek wong komunis yo muni ngono, lonte yo muni ngono, copet yo muni ngono. Rumang samu sing men bahagia aku ya tok. Rumah samu sing men duwe akeh ki tok. Coba copet kamu tanya, kenapa kamu nyopet? Ingin punya uang banyak. Terus kiai tak kok sering dakwah kena opo? Repot to. Ngajape ngono maksudnya. Tapi nak jawab dakwah nyebarno Islam, aku ora dibayar apa-apa. Waras berarti, napa? Ini penting saya utarakan, makanya saya itu mau ngajar itu diantara itu. Al ismu ya dulu ala musamma. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakkan kata ilah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun kata Allah. Karena lafaz ilah itu tidak boleh dijamakkan. Itu jamak kriminal. Loh kok tidak kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu, boleh enggak kamu mengatakan ja'a Zaidani? Enggak boleh kan? Kalau Zaidun satu, boleh enggak kamu mengatakan ja'a Zaiduna? Enggak boleh kan? Sama ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh enggak kamu katakan ilahani dua Tuhan? Enggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alihah itu qul law kana ma'ahu aliyah, andekan. Lau itu andekan. Itu aja masih ditututi kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. Karena lafaz ilah itu tidak pernah punya jamak aliyah. Makanya Allah ngendikan qul law kana ma'ahu aliyah, masih ditambahi kama yaqulun, tapi itu kata mereka kira-kira gitu. Maka kenangan saya sama Mbak Turekan, saya ini masih pernah cucu sama Mbak Turekan karena saya mbah saya kandung namanya Fatimah, itu abahnya itu orang sini. Fakhriyah itu, ibunya itu orang Kudus, makanya saya ini ya turunan Kudus, turunan Nas. Itu kalau Batu Rehan, kalau hari kematian Yesus, itu kan ditulis hari wafatnya Yesus. Batu Rehan kan tentu meyakini Yesus itu Isa itu tidak mati tapi makanya di kalender Kudus sampai lihat itu kan, matinya Sibah Isa kan ada dalam kurung Sibah Isa, jadi yang mati itu Sibah Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalah. Maka ditulis kematian Sibah Isa. Hanya Almanak Kudus, yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu, ya masih ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya. Jadi ono-ono. Karena saya ini teori Quran. Quran itu kalau ada bahasa salah, itu diulang. Kullau kana ma'ahu aliyatun kama yaqul. Karena enggak benar, jamak aliyah itu enggak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan? Coba kamu bisa mengatakan Zaiduna karena Zaidnya banyak. Kamu punya tamu rojulun. Kalau orang banyak rijalun. Kamu melihat satu masjid, masjidun. Kalau masjid banyak, masjid. Masalahnya Tuhan itu enggak pernah banyak, mau satu. Makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim. Bahas tasniahnya ilahun itu lam yujad katanya. Tapi wajaduhu wasamauhu. Tasniah ini enggak ada secara hakikat, tapi mereka ada yang menjamakkan, yaitu mereka-mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang salah. Jadi kesalahan itu tidak pernah ada. Yang ada adalah orang yang 1 tambah 1 pasti 2. Enggak mungkin 4. 4 enggak ada, 5 enggak ada. Tapi orang jawab salah, banyak. Nah, itu namanya ilmu. Ya, makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamma. Andai kan orang mengatakan Lata Uzza, ini batu yang dipahat oleh si A. Dulu pesennya di Muntilan, batunya dari Mojokerto. Dulu pas bikin tangannya protol terus di semen, di lakban. Bisa nggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu? Fir'aun misalnya, dulu nggak ada, lahir ngompolan, tahu retoreten, ciliknya malah tahu tipes. Terus tua-tua jadi pangeran, aneh nggak tuh? Jadi semua, makanya setiap kemusyrikan itu kata Allah, in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min su. Pulau kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini. Dulu ono santri nakal. Ya jadi ora dulu tok, saiki luwih akeh, tapi sawangane cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Ajane aku rada kecewa mbek sejarah iku. Dulu ono santri nakal, saiki luwih akeh.
Niku kepengen nginceng ninge mergo ning wayu. Niku dhisik jarang ning sepeda motor ngalor ngidul ning pasar Bangilan jarang. Dadi nek kepengen roh iku kudu dadi bakul banyu. Dados bakul banyu karena satu-satunya cara roh wong ayu kudu dadi bakul banyu nyamar. Bakul banyu ngisine ning jero jeding. Jadi kadang ya roh ninge rajil bapan macam-macam. Kiai ini wali tenan, bukan wali debutan, bukan wali senior, namun wali betul. Nah, sama saiki dadi wali kan wis ana kuota wali, segelem ra gelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat nonton mawon wali. Ini bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng mergo digratisi, digawe rego murah. Kiai ini ngerti nek iku niate elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai gremeng karena gak direspon. Diceluk ke kiai ini. Dia pentok anakku, nggih Yai. Kowe salat ning Masjid Haram saf awal 40 dina jamaah mbok saf awal. Nggih Yai. Kok bar tak rabekno anakku. Nggih. Suweneng salat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua terus. Sesuai ku in ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmati rukuk terus nyaman. Saking nyamane iku berkebutuhan salat di saf awal. Bukan karena cewek tadi. Barang hari ke-40 diparani mbek kiai ini. Aja mulai tak rabekno. Lho. Mboten saged, Mbah. Jare nek wis salat 40 dina tak rabek. Oh, mboten salat jadi montok cawe tok. Mboten. Mboten. Ngenyak uang salat jadi mati joli. Jadi orang enggak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi wali kadang daftarnya lewat bakul banyu. Terus kadang rodok delok wedok sithik-sithik, tapi nek pangeran ngangkat kira kurang coro. Dadi wali canine. Akhirnya kiai ini sing nangis. Cung gelem lek cok aku pede mantu wong. Iki gak gelem-gelem tenan. Ngenyak uang salat diterima dijoli. Boy ku luar biasa. Terus malah ini ngaji ya. Terus ngaji talqinul zikri bahwa pada akhirnya sing paling dhuwur teng hati dar la ilaha illallah. Nah, saya punya trik, punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallahnya itu sah dan meyakinkan. Cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun diantaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerangno la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau ngendikan diantara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan bihadihi ya, maksudnya bihadil kalimah ussisatis samawati wal ardu. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga dibikin dengan segala kemewahannya. Itu bagi yang tasdik liman saddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplungno ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, itu ora kebayang carane gawe. Entakno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka itu cebloke tok ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Agak untuk syafaat itu kecil. Wong wis ora iso kebayang kan? Itu pun diciptakan untuk yang menolak dalil. Jadi surga dibikin ya lihadil kalimah, neraka dibikin juga lihadil kalimah. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang nerima masuk surga, yang menolak masuk neraka. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah cara Ibnul Qayyim, adose nggih ngoten. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina wa rabbihim wa liqaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya lucu tuh, masa Fir'aun dihisab. Kan sekarwan rokok kan. Jadi hisab itu nanti itu yang enggak jelas-jelas. Makanya sampean udah hati-hati, itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu ada hisab. Masa kanjeng Nabi dihisab kan enggak mungkin. Nabi Ibrahim masa dihisab. Fir'aun masa di, karena yang jelas surganya tidak dihisab, yang jelas nerakanya juga enggak dihisab. Tapi nak sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko, ini yang ini yang itu. Ya itu hisab itu. Delok biskop yo bayar, mlebu masjid yo bayar. Cuma ada biskop 10.000, nak ning masjid 2.000. Itu ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Nah, artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilaha illallah. Terus wabiyadil kalimah bu isatir rasul. Karena kalimat ini rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa.
Tapi setelah jadi tahlil terus semua coba ngantuk, terus jumlahnya kakean kan, terus akhirnya gak sakral. Akhirnya tak lewat di komentar, suwi temen. Pemenang nak sing mimpin tahlil wong tuwek terkenal suwi lagi tahlil dipimpin Mbah niki, sing guri mesti sambat wah suwi mesti. Itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu. Kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa? Problem. Iku aja sampai ya. Makanya kalau suwon sing mimpin tahlil suwi-suwi. Istilah ilmu ping telu hadir terus bar. Niku semua ijazahnya hanya 3 kali. Itu kok jadi pirang-pirang niku. Tapi nak la ilaha illallah tolong gak hadir ya tak baleni neh dadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping 1000 pun ndak hadir. Lah ini yang masalah. Sekolah waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda, makanya kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Terus wa biha atau 'alaiha. Ini jajah gini usume usum. Wa biha atau 'alaiha. Tren ini gini wa 'alaiha atau wa biha. Wa biha apa wa 'alaiha? Enggak yang di sini umumnya. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa 'alaiha atau wa biha. Wa 'alaiha atau wa biha. Wah berarti orang jelas prinsipnya, gak jelas. Jadi kalau suwon Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu zikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar, kalau cara oleh istihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kalau oleh istihad. Di beberapa Indonesia itu Toreko punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik, la ilaha illallah dulu baru. Karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhabnya Abul Hasan apa? Asyadzili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai li hadhil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafadzkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosah. Ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafadzkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah. La ilaha illallah cara madzhab Abul Hasan Asyadzili karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum maka. Jadi cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika bihadil kalimah karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salaf. Nah ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir nak kowe mendo sangka kekafiran ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Makanya ketika Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mana kan abet disiksa malaikat, dia wong kafir 70 tahun Gusti. Mau celek lu pisan langsung jenengan sepuro, mosok kula imam tahlil boten jenengan sepuro. Ya tapi maksudnya nak malaikat, tapi kowe golek wajib lha iku mari perkara iku. Mulai masalah kan, bangsa ora ikhlas iku mulai masalah. Nak sing guri malah meneh, tapi kowe mau celek lu ambek gremeng. Mergo kesu suwen.
Dan nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa kok kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah, terusno sing ngundang ya melok dosa pisan ribet kan? Ya ora ono fikih ngono ya ora ono. Maksudnya kula cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora gremeng. Carane piye? Sing mimpin ya sing fasih sing cepet. Yen insyaallah. Oh teng desa kula anggere muni tahlil ben Gus bakso nang kabeh. Mesti cepet, jamin mesti cepet. Kula sering ngomong, aku cepet lah luwih mandi sing suwi. Mergo suwi mari dosa gremeng lho, perkara perkara. Nah kiai-kiai kan do sungkan mek kula. Nah teng adat masyarakat kan nggih sampai Gus sampai anak kiai kan sungkan dadi kiai-kiai sing tua-tua akhirnya melok cepet. Dan ini harus diilmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam Thariqah Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sikhatul istighfar itu ba'da sikhati la ilaha illallah. Jadi dia bawa qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri, berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'alam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidzam. Ai bihadil kalim. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus dibutuhkan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari. Itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali disebabkan oleh yang super maujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus maujud. Kan nggak mungkin yang maujud diciptakan yang tiada. Nah ngono hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman itu lebih tinggi. Selama ini kan enggak. Orang no pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal arda misalnya. Saya adalah zat yang begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali, yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai. Gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bil bayyinah. Dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah. Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, qul inni ala bayyinatim mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo itu layak balus syakka wal irtiyab, sudah agak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Pemenang nak kasiat ribet mana kan? Nak diwaca 1000 kasiat ini, nak diwaca 2000 kasiat, wah itu ngawur lagi. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pintar lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda tidak tahu kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis, itu gitu anak-anak kecil disuruh memejamkan mata. Ayo kamu minta permen sama Tuhan. Ternyata nggak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak, habis kamu.
Banyak orang ingin jadi Kapolri, jadi gubernur, jadi apa, mengundang orang-orang kondungo. Mesti nyangoni akeh gak mandi, itu mesti dihujat ya. Dan sing dongo yang ngerti nak mandi, potongan wong seneng duit itu kan insya Allah mandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam kalau terus menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3. Nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor 1 takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa, untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau. Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak? Tapi andikan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang, karena Nabi pirsa pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya tidak mandi, itu bahaya, itu tidak prospek cara hitung-hitungan. Iya nak zaman Nabi donga mesti mandi. Nah, ketika era sampean dia nak kiai tenan Pak, kalau donga ana sugih, ana sugih kira kiai kan ribet. Mungkin dhewe kiai ora sugih kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah, beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu mengukur kebenaran Muhammad. Mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad, kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau ndak ya ndak. Pertanyaannya itu yang fa'tu bi abaina in kuntum apa? Shodiqin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus dari Nabi, ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh, ini kan kita seperti itu kan, kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2. Yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayir jibala Makkah, jibalu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan. Kemudian kita tanya, adinuka haqqun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti, karena itu jadi problem jangka panjang. Iya kalau Nabi mustajab doanya, ketus era umatnya seperti ini. Sing kiai ini bedino dalail ora mesti mandi dongan. Wis asing tirakat lah ora mesti mandi dongane. Nak bab donga niku padha wae lah. Misalnya mesti mandi, nak wong waras mesti dinggo donga husnul khotimah, ora dinggo golek sugih, itu mesti amatir. Lah masalahnya nak dinggo husnul khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi, nomor 1 itu al-ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagi wastaghfir li dzambi. Jadi kalau suwon, kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinul zikri, sering melatih zikir. Itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super. Kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wa biha nub'ats insyaallah taala minal amin. Ya itu tadi, kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini. Jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi barbar segitu ono sing nyoal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang wakaf ta ora terus panjang. Bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayyinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Monggo. Maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Kalau gak ada pengalaman saking kitab-kitab turos, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya. Dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak. Rata-rata ahli sunnah bilang diterima. Tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Iskul man qallada fit tauhidi imanu lam yakhlumin tardidi. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima arafta rabbak. Kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada, itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ono tletonge sapi ya mesti ono sapine. Ono asarul aqdam, artinya ono tipake wong liwat ya mesti ono sing liwat. Sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok hadhil makhluqat sing maujudat kemudian khalaqahal adam. Itu kan enggak ketemu akal. Maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wa hadza sing inda ahlil mantak yusamma iltizazan aqliyan, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajadah halawatal apa? Iman. Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia. Kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu. Kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis. Terus diberi ajaran misalnya hadhil maujudat khalaqahal adam. Yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan mungkin profesor lah mesti stres. Piye wong Adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wong paling goblok lah misalnya diajari bumi ki ana mbah wonten, terus sing gawe bumi ana ya ana, wong barangnya ana kok sing gawe ra ana. Lebih gampang. Lah itu cara Fathul Bari. Hadatin itu mudah sekali, sahlah qoriba. Kalau dalam baca Said Abdul Al-Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Sahlah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah, kalau hadil maujudat ya khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini maujud khaliq ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa. Jadi segampang itu ulama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau wong takok kasihate, nak maca sakmene paket ngene, nak sakmene paket ngene. Lah nak ramadi terus mental, judul la ilaha illallah yo ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek. Itu kepentingan saya hanya satu, supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah. Yaitu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan, yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat, tapi sebenarnya tidak berat-berat banget. Karena tadi am khuliqu min ghairi syai'in. Masa kalian semua yang sebegini hebat maujudat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Lha iku mbok sampean profesor lah iku ora iso logika, wong barang ra ono kok nyebabno. Aqdam yadullu alal masir. Jadi ono teledong ya mesti ono sapine. Ono tipak tracaane tak kaki ya berarti ono wong sing barli liwat. Artinya hadil alam ini asarun min asari kudrati. Kula suwun kula wau mun maca sanad talqinul dzikri dari Mbah Mun, dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih, karena nggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu, tidak bisa, karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria, supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya diantara rumusnya Islam itu raditu billahi robba. Raditu itu puas, sampean cari di kamus, ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pah-pah
Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa. Karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran ku sapa sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ra usah bayar. Sing aku elek lah ya payu rabi. Nyifati pangeran sing wis terjadi. Ora usah bayangno. Wah aku njaluk jadi bupati ora njaluk sugih ribet. Lho kula kecelok wong alim mboten ate nyifat donga nemen-nemen. Sing wis kliwat ya. Ngaku ya wong narukan nyatane payu rabi. Umume wong di mobil kaya di mobil. Umumnya wong bingung ya sering melok bingung. Sudah sebetulnya. Lho kok sampean ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, ya tetep oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng dadi presiden, kowe ngopi untuk utangan ya wis sumeneng. Semula ra diusir bojo ya wis sumeneng. Sebenarnya seneng itu gampang. Mbok yo nyifati pangeran sing wis gampang-gampang lah kayak di Quran itu nyifati Allah itu alhamdulillah alladzi atamani wa saqoni. Aku melaratlah nyatane kelar mangan. Ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean ndak kakean donga ben sugih. Kula bolak-balik cerita, kula nanti dolani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kiai gini. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak? Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditoto apa? Omah Gus ya, omah ditoto. Suwe-suwe mobil ditoto Alphard. Terakhir sing dievaluasi sampeyan. Omah wis apik, mobil wis apik, sing elek apa? Bojo mesti sampean kena evaluasi. Iku wis mesti ya. Akhire strasido. Jadi kula nu nate buli tiyang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini niku. Akhire iya Gus. Kan gak mungkin omah suwapi, mobil suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? Artinya sudah lah, tidak usah kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati, itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam, ya alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula. Sudah, tapi sekali sampean mikir, sare wong Islam yo mesti mlebu swarga. Oh, mesti kena was-wase setan, tak jamin. Sare wangi salat yo mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillah alladzi ja'alana minas sajidin wasyakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Surip ora usah kakek njaluk. Karena potensi ndak mandi itu tinggi. Sampeyan ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Wis donga wis umume wong-wong lah. Dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah mbok piye artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati ya hasanah. Senara iso hasanah ya rabi itu jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku pengalaman dadi kiai. Suwanger wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh. Ya karena potensinya ndak mandi. Jejal sampean ndonga apa jejal? Selama ini kan njuk mapan yo ora tau mapan. Njuk sugih yo prakus wis diparingi secara pangeran wis maringi jebule sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadi lah cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur bengi-bengi seradi duit ning kamar wudu sebariku ngelamun cucu besok yes alhamdulillah gak maksiat. Kira usah bayangno terus tahajud qiyamul lail iku para habaib para ulama wis ramakome lah seperti itu. Terus ramakome tangi turu seradan piring wis alhamdulillah. Sing gampang-gampang ya. Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi sesuai mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka'anna ma khizat lahu dunya bi hadzafiriha. Jadi bayangkan itu man asbaha aminan fi sirbi ngontrak ya ora diusir sing di omah, kumpul mertua ya ora diusir mertua, kumpul bojo ora diusir bojo, aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi urip nak guyu do banter wis bengak-bengok indahu kutu yaumi dina iku iso mangan iki wis faka'anna ma khizat lahu dunya bi hadzafiriha. Anggap ae itu sak donya. Lha wong paling sugih nggih kolam renang paling 100 meter persegi. Kowe ndelok laut renang sak kapoke. Pokoke urip ku sing gampang itu wis. Kok senengane repot to?
Senengane repot. Pokoknya kalau kepengen itu jenengan syukur lah. Pokoknya lho nggih malah niki pokoknya niki kampanye syukur lah. Pokoknya karena tadi coba yang biasa donga-donga itu dikurangi lah. Syukurnya dulu yang lho sampean tak arani, doa yang mandi itu dimulai apa? Asana Allah. Tinggi mana doa dengan syukur? Syukur. Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. Alhamdulillah hamdan katsiran terus wa hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik antal muqaddim wa antal muakhir. Wus panjang. Sampean kan enggak muqaddimah suwiti. Dongane sing wis gak dia 13. Kalau kan sering mau ikhya itu, kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali, saking panjangnya. Sama delok donga-dongane Nabi itu. Kalau muji Allah itu panjang sekali. Dongane sithik. Nak jenengan mukadimah alhamdulillah rabbil alamin nabi angob. Pas donga ya Allah ya Rabbana tok menanan. Blas gak dia tiga. Jadi saya mohon sekali gitu, agama ini harus bifarohin wasukurin. Kalau donga yang paling kalau kenang sama Mbah Mun gini, usfarihi namuna amin. Semuanya kita itu pokoknya senang. Makanya kalau suwun lah, pokoknya beragama terus senang. Rodi itu bila roba, rodi itu kalau anak maknanya marem lah, marem di pangeran Allah itu marem. Lalu Sayyidina Ali kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Pun Gusti entek bangga kula dadi manusa mergo pangerane jenengan. Ya cara di pangeran Firaun kan yo ribet wae. Wis mati tenggelam dadi ton. Terus wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kula nu seneng banget mergo dadi kawulane jenengan. Misale dadi kawulane presiden ya iso coplok. Kawulane menteri kadang ketangkep KPK. Kawulane wong sugih kadang bangkrut. Ribet kan? Makanya beliau ngendikan kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka napa abdan. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 14 iku an Abdullah al-Antaqi sangka Abdullah al-Antaqi rahimahullah qala dawa sapa Abdullah. Dawe khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utai barang 5 hunna iku utawi khamsun. Khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utawi iki kono barang 5 hunna kang utai khamsun min Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 14 iku an Abdullah al-Antaqi sangka Abdullah al-Antaqi rahimahullah qala dawa sapa Abdullah. Dawe khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utai barang 5 hunna iku utawi khamsun. Khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utawi iki kono barang 5 hunna kang utai khamsun min dawail qalbi iku saking obate ati itu tambane ati. Inda qaswatihi nalikane atose qalb. Wa hadil khamsatu utawi ikilah barang 5 makhudatun den alap dijupuk min kalami Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas saking dawuhe As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas. Kama kau dina perkara dakar kang nyebut ing Masab An-Nawawi Manawi fit Tibyan ing dalam kitab Tibyan. Wa zatalan nabi sapa ba'dun sebagian ulama hadil khamsati ing atase ikhlas 5 nambahi asya ing boro-boro perkara kathiratan kang akeh. Lakin ba'duha tetapi ini sebagiane khamsah utawa ziyadatu ba'dihim iku yadkhulu manjing apa ziyadatu ba'dihim manjing fiha ing dalam khamsah. Maksudnya sebagian ulama mengatakan tidak hanya 5, tapi yang tidak 5 itu semakna dengan 5 yang sudah disebut ulama ini. Siji termasuk berhati-hati mujalah satu sholihin, yaitu ngancani lungguh